Di persimpangan padat Los Angeles, nasib Santo dan Charlotte terjalin dalam sebuah tilang yang tak terduga. Siapa sangka, di balik tatapan dingin seorang polisi dan cibiran tajamnya, sebuah takdir tak terelakkan mulai berbisik. Apakah kebencian bisa menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah terbayangkan? Mentari senja di Los Angeles selalu punya caranya sendiri, bikin kota ini kelihatan dramatis. Oranye kemerahan di langit barat seringkali jadi penanda kalau hari bakal segera tamat. Tapi bagi Santo, itu cuma sinyal kalau jam kerjanya belum ada habisnya. Sejak matahari nongol, sampai kembali ke peraduannya, hidupnya cuma berkutat dengan pesanan makanan, jalanan macet, dan harapan receh buat ngumpulin duit demi keluarga di Indonesia sana. Sudah hampir 2 tahun ia hidup di negeri Paman Sam ini, merantau sendirian, mengadu nasib, dan cuma bisa sesekali video call dengan ibu dan adiknya, yang selalu jadi penyemangat utama. Hari itu, entah kenapa, rasanya semuanya serba salah. Dari pagi, pesanan silih berganti datang, tapi jaraknya jauh-jauh banget, bikin bensin cepat tiris, dan waktu terbuang di jalan. Belum lagi beberapa pelanggan rewel dengan permintaan aneh-aneh. Sekarang, pukul 6:30 malam. Santo lagi. Buru-buru banget, ponselnya terus berkedip. Notifikasi dari aplikasi pengantar makanan berteriak-teriak soal pesanan yang sudah melewati batas waktu. Pizza keju ekstra besar, dengan topping jamur dan pepperoni, milik seorang pelanggan di Wilshire Boulevard, yang terkenal dengan gedungnya yang menjulang tinggi dan jalanannya yang ramai. Targetnya 10 menit lagi harus sampai, tapi sialnya, ia masih kejebak macet di persimpangan yang bikin emosi. Klakson bersahutan, lampu-lampu kendaraan nyala terang, bikin suasana makin sumpek. Santo menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Uang tip yang bakalan ia dapat dari pesanan ini lumayan buat makan besok. Jadi dia harus cepat. Gasnya dipelintir agak kencang, begitu jalur mulai sedikit lengang. Mencoba nielip-nielip di antara mobil-mobil mewah yang berbaris rapi, sedikit di atas batas kecepatan, pikirnya. Toh cuma sebentar, siapa juga yang mau merhatiin motor bututnya di tengah keramaian begini? Namun, seolah semesta sedang bercanda dengannya, tepat di tikungan menjelang blok terakhir, lampu biru dan merah menyala di spion motor Santo. Sial, motor polisi. Jantungnya langsung deg-degan, kayak habis lari maraton. Keringat dingin mulai ngucur di dahi. Padahal udara tidak terlalu panas. Perlahan, Santo menepi. Motornya digas pelan, sampai berhenti di bahu jalan. Dari balik kaca helmnya, ia bisa melihat seorang petugas polisi wanita turun dari mobilnya. Sosoknya tinggi, rambut coklatnya diikat rapi, dan seragam birunya terlihat sangat pas di badannya yang tegap. Raut mukanya datar, bahkan cenderung dingin. Ini dia, masalahnya. Malam pak, sapa petugas itu, suaranya terdengar berat dan profesional. Tanpa basa-basi. Bisa tunjukkan SIM dan STNK Anda? Santo membuka helmnya pelan, berusaha tersenyum tipis, tapi bibirnya terasa kaku. Malam, Bu Polisi, tentu. Tangannya gemetar waktu merogoh dompet di saku jaketnya. Ia menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta. Matanya sesekali melirik ke arah pizza di dalam kotak pengantar yang masih hangat. Berharap si petugas ini cepat beres. Petugas itu mengambil dokumen Santo, lalu memindainya dengan alat kecil di tangannya. Matanya yang tajam menelusuri wajah Santo, lalu beralih ke motornya, seolah main kari-kari kesalahan lain. Anda tahu, Anda baru saja melanggar batas kecepatan. Tanyanya tanpa ekspresi, nadanya lebih ke pernyataan daripada pertanyaan. Maaf bu, saya buru-buru sekali, saya sedang mengantar makanan. Lihat, pesanan ini sudah telat. Santo mencoba menjelaskan, menunjuk kotak pizza dengan sedikit harapan. Logat Indonesianya yang kental pasti terdengar jelas, meskipun ia sudah berusaha keras berbicara bahasa Inggris. Petugas itu mendengus kecil, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Itu bukan alasan untuk melanggar hukum pak. Batas kecepatan di sini 45 mil per jam, dan Anda melaju sekitar 60. Ia mengembalikan dokumen Santo, lalu mengeluarkan buku tilang. Lagi pula, apapun alasannya, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Pelankan sedikit aksen Anda, dan bicaralah yang jelas. Kata-kata itu menusuk, membuat Santo merasa kecil hati. Wajahnya langsung memerah. Ia tahu, logatnya sering jadi masalah. Tapi mendengar langsung dari seorang petugas polisi di tengah jalan dengan nada meremehkan, rasanya tetap saja menyakitkan. Ini bukan kali pertama ia merasa seperti orang asing yang tak dianggap. Tapi kali ini, rasanya lebih perih. Maaf bu,
Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Petugas itu tidak mempedulikan permintaan maafnya. Jarinya menari-nari di atas lembaran tilang, menuliskan sesuatu dengan cepat. Dan lain kali, pakai jaket yang lebih layak, Pak. Penampilan Anda kurang meyakinkan untuk ukuran pengantar makanan. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada sinis, membuat Santo ingin menghilang saja dari tempat itu. Jaket lusuhnya ini satu-satunya yang ia punya, hadiah dari temannya yang juga pekerja migran. Santo hanya bisa menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ada rasa marah, malu, dan sedikit putus asa. Ia adalah seorang pekerja keras, berusaha jujur mencari nafkah, tapi di mata orang ini, ia cuma seorang imigran dengan logat aneh dan penampilan kurang pantas. Setelah beberapa saat hening, petugas itu menyerahkan selembar tilang berwarna kuning terang. Tanda tangan di sini, katanya, menunjuk kolom tanda tangan dengan ujung pulpennya. Anda bisa membayarnya secara online atau datang ke pengadilan sesuai tanggal yang tertera. Santo mengambil tilang itu, tangannya masih sedikit gemetar. Matanya melirik nama di seragam petugas itu, C. Charlotte. Nama itu terukir jelas, seolah sengaja menantang untuk diingat. Ia tanda tangan tanpa bicara lagi, lalu memasukkan kertas sialan itu ke saku jaketnya. Terima kasih, Bu, ucapnya, nadanya datar. Charlotte mengangguk kecil, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Hati-hati di jalan, Pak, dan jangan ulangi lagi. Ia berbalik, masuk kembali ke mobil patrolinya. Santo menghela napas lega, begitu mobil Charlotte melaju pergi. Dadanya masih sesak, tapi setidaknya urusannya sudah beres. Ia buru-buru menyalakan motornya lagi, tancap gas menuju alamat pelanggan pizza. Sepanjang perjalanan, otaknya berputar. Charlotte, polisi sinis dengan mata tajam itu. Rosanna Camper, aduk, kesal, marah. Tapi anehnya, ada sedikit rasa penasaran yang mengusik. Kenapa matanya begitu dingin? Apa ia memang seburuk itu? Pikiran-pikiran ini terus berputar, bahkan setelah ia berhasil mengantar pizza dan menerima tip yang sangat sedikit karena keterlambatannya. Di sisi lain, di dalam mobil patrolinya, Charlotte menyetir pelan, lampu sirenenya sudah mati. Setelah menilang pelanggar, ia akan langsung fokus ke tugas berikutnya. Tapi entah kenapa, wajah pemuda tadi terus terbayang. Logatnya yang kental, matanya yang terlihat sedikit takut sekaligus marah, dan jaket lusuhnya. Ia tahu, ia bersikap terlalu keras. Kata-katanya tadi mungkin kejam, apalagi soal logat dan penampilannya. Charlotte merasa sedikit bersalah. Sebuah perasaan yang jarang sekali muncul dalam pekerjaannya. Seharusnya ia tidak peduli. Itu hanya pelanggar lalu lintas biasa. Tapi ada sesuatu dari Santo, kerentanan yang tersembunyi di balik kekesalan, yang entah mengapa mengusik hatinya. Ia bangga dengan sikap profesionalnya yang tanpa kompromi, tapi kali ini, ada ganjalan yang terasa asing. Kehampaan kecil yang tiba-tiba melanda. Seolah ada bagian dari dirinya yang ingin tahu lebih banyak tentang pemuda itu. Charlotte menghela napas. Jemarinya memutar setir. Pertemuan tadi, yang seharusnya cuma insiden remeh, kini terasa lebih dari itu. Mungkin, hanya mungkin, ini bukanlah kali terakhir mereka bertemu. Perasaan itu aneh, tapi nyata. Udara malam di Los Angeles memang seringkali menipu. Sekilas terasa sejuk dan damai. Tapi buat Charlotte, ketenangan itu seringkali cuma topeng buat menutupi keramaian yang gak pernah tidur di bawahnya. Setelah insiden penilangan tadi, ia gak langsung pulang. Masih ada beberapa laporan yang harus diisi dan rute patroli yang harus diselesaikan. Tapi anehnya, konsentrasinya buyar. Wajah pemuda pengantar makanan itu, dengan jaket lusuh dan mata yang menunjukkan campuran takut dan protes, terus-menerus muncul di benaknya. Ini bukan pertama kalinya Charlotte menilang orang. Pekerjaannya sebagai polisi sudah berjalan selama hampir 6 tahun. Selama ini, ia selalu berhasil menjaga jarak emosional dengan para pelanggar hukum, dengan orang-orang yang ia hadapi setiap hari. Profesional, tegas, dan efisien, itu motonya. Jarang sekali ia merasa terganggu oleh satu kasus, apalagi cuma soal pelanggaran batas kecepatan yang sepele. Tapi yang ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal. Seperti kancing baju yang salah masuk lubang, membuat segalanya terasa nggak pas. Charlotte memarkir mobil patrolinya di tempat biasa, lalu masuk ke kantor polisi yang masih ramai. Suara telepon berdering, ketikan keyboard bersahutan, dan obrolan samar dari rekan-rekan kerjanya memenuhi ruangan. Ia duduk di mejanya, menyalakan komputer,
dan mulai menulis laporan. Tulisannya mengalir otomatis, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Kata-kata kasarnya kepada pemuda itu kembali terngiang. Pelankan sedikit aksen Anda, dan bicaralah yang jelas. Penampilan Anda kurang meyakinkan, seharusnya ia tidak mengatakan itu. Sebagai seorang petugas, ia tahu itu nggak etis dan sama sekali nggak profesional. Mengapa ia melakukannya? Mungkin karena ia lelah, stres, atau karena ada sesuatu di mata pemuda itu yang memprovokasi sisi dinginnya. Charlotte menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Hati nuraninya berbisik. Sesuatu yang sudah lama ia kunci rapat-rapat. Dia merasa bersalah. Ya, dia mengakui itu. Rasa bersalah yang aneh dan gak terduga. Biasanya, ia gak pernah peduli dengan perasaan si pelanggar. Ini tugas, bukan ajang. Simpatik, tapi kali ini, ia merasa melewati batas. Apalagi saat ia melihat kilatan putus asa di mata pemuda itu. Sebelum akhirnya ia menunduk pasrah. Nama pemuda itu Santo. Nama yang unik. Charlotte ingat cara Santo mengucapkan maaf bu, dengan logat yang memang kental, tapi jelas menunjukkan kesungguhan. Ia juga ingat bagaimana pemuda itu menunjuk kotak pizza, mencoba menjelaskan situasinya, seolah hidupnya tergantung pada pesanan yang terlambat itu. Mungkin memang begitu. Charlotte tahu bahwa banyak pekerja migran di Los Angeles hidup dalam tekanan seperti itu, bekerja keras hanya untuk bertahan hidup dan mengirim uang ke kampung halaman. Pikiran itu muncul di benaknya, entah dari mana. Ia biasanya nggak pernah memikirkan hal-hal semacam itu. Setelah menyelesaikan laporannya, Charlotte memutuskan untuk pulang. Mobilnya melaju di jalanan kota yang sudah lebih lengang. Lampu-lampu gedung tinggi berkelip bintang-bintang, samar terlihat di langit kota. Rumahnya terasa kosong seperti biasa. Meskipun ia sudah tinggal sendiri selama bertahun-tahun, mengisi sebagian besar hidupnya, menyisakan sedikit ruang untuk hal lain. Tapi malam ini, kekosongan itu terasa lebih nyata, lebih menusuk. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari rutinitasnya. Ia mengambil segelas air dingin dan duduk di sofa. Ponselnya tergeletak di meja. Tapi ia nggak berminat membukanya. Pikirannya masih terpaku pada Santo. Siapa dia? Dari mana asalnya? Menggopap, ia harus bekerja sekeras itu hingga terpaksa melanggar batas kecepatan. Charlotte, yang biasanya nggak pernah penasaran dengan kehidupan orang asing, kini merasa terdorong untuk tahu. Rasa penasaran itu mengganggu, tapi sekaligus anehnya menarik. Ada semacam daya tarik yang nggak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bersalah. Ia merasakan benih ketertarikan yang sangat halus, hampir tidak terlihat, tapi nyata. Perasaan bahwa pertemuan tadi, meskipun diwarnai ketegangan, adalah awal dari sesuatu. Sebuah pertemuan yang mungkin memang sudah digariskan. Sementara itu, Santo sudah tiba di apartemen sempitnya yang ia sewa bersama dua teman senegaranya. Udara di dalam kamar terasa pengap, bercampur bau masakan sisa kemarin dan keringat seharian. Teman-temannya sudah tidur, mendengkur samar-samar. Santo menggantung jaket lusuhnya di belakang pintu, lalu merebahkan diri di kasur busa tipis yang jadi tempat istirahatnya. Pikirannya masih kalut. $120, itu angka yang tertera di surat tilang. Uang sebanyak itu bisa untuk biaya makan seminggu lebih, atau untuk membeli pulsa telepon ke rumah. Gara-gara polisi wanita dingin itu, Charlotte. Nama itu seperti stempel panas. Di otaknya, bagaimana bisa seorang wanita bisa sekejam itu, menghina logatnya, penampilannya. Santo mendesah. Tangannya menutupi wajahnya. Ia tahu, ia nggak seharusnya melanggar kecepatan. Tapi situasinya mendesak. Lagi pula, apa susahnya sedikit saja berempati? Namun, di balik semua kekesalan dan rasa malunya, ada satu hal yang terus mengganggunya mata Charlotte. Ya, matanya memang tajam, dingin, dan penuh otoritas. Tapi ada sesuatu di baliknya. Kilatan sesaat. Seolah ada beban tersembunyi yang ia bawa. Atau mungkin Santo cuma terlalu lelah dan terlalu emosional sampai membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Dia mencoba mengusir pikiran itu. Buat apa juga memikirkan polisi sinis yang seenaknya merendahkan orang. Tapi semakin ia mencoba, semakin sulit rasanya. Dia ingat bagaimana Charlotte menatapnya saat ia menyerahkan SIM. Ada tatapan yang berbeda di sana. Bukan cuma tatapan seorang polisi kepada pelanggar. Ada sesuatu yang lebih. Mungkin rasa ingin tahu? Atau cuma ekspresi biasa yang ia salah artikan? Santo nggak tahu. Yang jelas, kejadian tadi, meskipun menyebalkan,
entah kenapa mengukir jejak di benaknya. Rasanya seperti sebuah tanda. Tanda kalau hidupnya di sini, yang selalu monoton dan penuh perjuangan, mungkin akan segera bertemu dengan sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang bisa mengubah arah perjalanannya. Entah ke arah yang lebih baik, atau justru lebih sulit. Rasa lelah akhirnya menguasai Santo. Perlahan, ia terlelap. Tapi bahkan dalam mimpinya, siluet mobil polisi dan mata tajam Charlotte masih menghantuinya, bercampur dengan suara klakson dan hiruk-pikuk jalanan Los Angeles. Pagi di Los Angeles selalu datang terlalu cepat bagi Santo. Bunyi alarm ponselnya yang disetel pukul 6 pagi terasa seperti guntur di telinganya. Dinginnya lantai langsung menusuk telapak kaki begitu ia turun dari kasur busa tipisnya. Kamar kecil ini ia bagi bersama dua orang teman senegaranya, Budi dan Rizal, yang sudah lebih dulu merantau. Bau mie instan semalam masih samar-samar tercium, bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru saja diseduh Budi di dapur mini mereka. Hidup di perantauan, apalagi di kota sepadat Los Angeles, jauh dari bayangan indah yang sering Santo tonton di film-film Hollywood. Ini bukan soal pantai-pantai cantik atau gemerlap lampu kota, melainkan tentang kerja keras yang gak ada habisnya, uang receh yang harus dijaga ketat, dan rindu kampung halaman yang kadang bisa bikin dada sesak. Santo ingat betul bagaimana ibunya dulu melepas kepergiannya di bandara, dengan mata berkokok-kokok tapi senyum penuh harapan. "Cepat sukses ya nak, nanti bangun rumah buat kita," kata ibunya waktu itu. Kalimat itu jadi mantra, jadi cambuk, jadi alasan ia bertahan setiap kali merasa ingin menyerah. Rutinitas Santo nyaris monoton. Pagi ia akan mengambil beberapa jam kerja sebagai asisten koki di sebuah restoran kecil. Siang sampai malam, ia akan melaju dengan motor bututnya, mengantar pesanan makanan dari berbagai aplikasi. Kadang dapat pesanan banyak, kadang sepi. Pendapatannya nggak pernah stabil. Sewa kamar harus dibayar, listrik dan air patungan. Sisanya, sebisa mungkin ia sisihkan untuk dikirim ke rumah. Nggak jarang, ia cuma makan sekali sehari, sekadar mengisi perut supaya kuat kerja. Hari-hari setelah insiden penilangan itu terasa sedikit berbeda. Surat tilang Charlotte, yang tertulis angka $120, masih tergeletak di meja. Samping kasurnya, angka itu besar sekali buatnya. Bisa buat bayar sewa kamar setengah bulan, atau buat beli beras dan lauk untuk ibunya. Rasa kesal kepada Charlotte masih ada, tapi perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih kompleks. Charlotte, polisi itu, dengan tatapan dinginnya, sudah menyentuh sisi rapuhnya. Santo tahu persis, ia bukan orang pertama yang diperlakukan seperti itu. Banyak pekerja migran sepertinya yang sering jadi sasaran empuk, entah karena logat, penampilan, atau sekadar dianggap orang asing yang tak berdaya. Ia pernah melihat Mantemonia mengalami hal serupa, entah dalam urusan pekerjaan atau di jalanan. Rasanya nggak adil, tapi apa dia? Mereka cuma orang biasa yang mencoba bertahan. "Kenapa tuh? Muka lo kusut amat dari kemarin," tegur Budi sambil menyeruput kopinya. "Ketemu setan mana lagi?" Santo cuma mendengus. "Bukan setan, tapi polisi. Kena tilang gue. Gara-gara ngebut dikit." Rizal yang lagi asyik main ponsel ikut menimpali. "Alah, biasa itu. Polisi di sini mana ada yang ramah, apalagi sama kita-kita. Anggap aja sial tuh. Namanya juga nyari duit di negeri orang." Ucapan Rizal memang benar, tapi entah kenapa, kali ini Santo nggak bisa sepasrah itu. Ada hal lain yang mengusik, bukan cuma soal uang tilang, tapi tentang cara Charlotte memandangnya. Tatapan itu, di balik kekejaman kata-katanya, ada semacam bayangan yang nggak bisa Santo pahami. Seolah-olah, polisi itu nggak cuma melihat pelanggar hukum, tapi juga melihat dirinya sebagai seorang manusia, meskipun dengan cara yang keliru. Rasa rindu pada kampung halaman seringkali datang tanpa diundang, terutama saat malam tiba dan ia sendirian di kasur. Ia merindukan masakan ibunya, tawa adiknya, dan keramahan orang-orang di desanya yang gak pernah menghakimi penampilannya. Di sini, ia harus berjuang sendiri. Jaringan pertemanan sesama migran memang ada, tapi mereka semua sibuk dengan perjuangan masing-masing. Terkadang, rasa kesepian itu begitu menusuk, membuatnya bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini sepadan?
Insiden dengan Charlotte membuat Santo berpikir lebih keras tentang tempatnya di Los Angeles ini. Apakah ia akan terus-menerus jadi orang asing yang cuma bisa menunduk pasrah? Apakah ia nggak bisa punya kehidupan yang lebih baik dari sekadar mengantar makanan dan menghadapi cibiran? Ada dorongan baru yang muncul dalam dirinya. Sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pekerja migran dengan jaket lusuh dan logat aneh. Ia ingin menunjukkan bahwa ia punya harga diri, bahwa ia punya mimpi, dan bahwa ia juga pantas dihormati. Mungkin kejadian itu adalah semacam cambuk yang membangunkan semangatnya yang sempat redup. Charlotte mungkin nggak tahu, tapi kata-katanya yang sinis justru menanamkan benih perlawanan dalam diri Santo. Perlawanan bukan berarti balas dendam, tapi perlawanan untuk membuktikan bahwa ia bisa, perlawanan untuk mencari cara agar bisa hidup dengan kepala tegak di negeri ini. Bahkan di hadapan orang-orang yang meremehkannya, dengan pikiran kalut, Santo bangkit dari kasur. Ia harus mulai bekerja, ada banyak pesanan yang menunggu. Dan ia harus mengejar setiap dolar yang bisa ia dapatkan. Mungkin suatu hari nanti, ia nggak perlu lagi khawatir soal surat tilang atau cibiran orang. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa kembali bertemu dengan Charlotte dan menunjukkan padanya bahwa ia lebih dari apa yang wanita itu lihat di pinggir jalanan Los Angeles yang sibuk. Setelah malam yang penuh pikiran, Charlotte memulai harinya dengan secangkir kopi hitam pekat. Rasanya nggak seperti hari-hari biasa. Ada yang berbeda. Ada bayangan wajah Santo, pemuda pengantar makanan itu, yang terus melintas di benaknya. Padahal, biasanya ia bisa melupakan detail kecil dari setiap insiden dengan mudah. Charlotte merasa aneh, bahkan sedikit kesal dengan dirinya sendiri, karena membiarkan hal sepele ini mengganggu fokusnya. Tapi, semakin ia mencoba mengusir pikiran itu, semakin kuat pikiran itu bertahan. Pagi itu, di kantor, ia mencoba terlihat seperti biasa, mengisi laporan, mendengarkan arahan dari atasan, dan mengobrol ringan dengan rekan-rekan. Tapi, diam-diam, saat ada waktu luang sebentar, jemarinya bergerak di keyboard komputer. Bukan untuk laporan atau berkas kasus, melainkan untuk mencari sesuatu yang lain. Ia membuka database internal kepolisian. Charlotte tahu persis, ia nggak seharusnya melakukan ini. Mencari informasi pribadi seseorang tanpa alasan resmi adalah pelanggaran etika. Tapi rasa penasaran itu terlalu kuat. Seolah ada magnet yang menariknya. Ia memasukkan nama Santo ke dalam kolom pencarian, lalu ditambah dengan detail plat nomor motor yang ia ingat dari insiden kemarin. Beberapa detik kemudian, data muncul di layar. Nama lengkap, Santo Wijaya. Alamat tempat tinggal, sebuah apartemen kecil di kawasan Koreatown, tidak terlalu jauh dari Wilshire Boulevard. Status imigrasi, pemegang visa kerja sementara. Umur, 27 tahun. Ada juga catatan kecil tentang pelanggaran lalu lintas ringan di masa lalu. Tapi itu semua minor. Charlotte membaca informasi itu satu persatu. Bukan data yang mencengangkan, tapi cukup untuk menghilangkan sedikit kabut di benaknya. Jadi, Santo Wijaya, 27 tahun. Seorang pekerja migran, semua data itu mengonfirmasi apa yang ia sudah duga. Tapi anehnya, mengetahui detail ini justru nggak membuat rasa penasarannya mereda. Malah sebaliknya, ia ingin tahu lebih banyak. Bagaimana ia bisa sampai ke sini? Apa yang membuatnya bertahan di kota besar ini sendirian? Selama jam makan siang, Charlotte memilih duduk sendirian di kantin. Rekan-rekan kerjanya sibuk membahas kasus-kasus terbaru. Tapi telinganya nggak terlalu menangkap percakapan mereka. Pikirannya masih pada Santo. Ia memutar kembali kejadian kemarin. Kata-kata kasarnya, raut wajah Santo yang terluka. Charlotte tahu, ia sudah keterlaluan. Bukan hanya karena ia melanggar etika profesionalnya dengan menghina penampilan dan logat Santo, tapi juga karena ia merasa itu nggak adil. Pekerjaannya seharusnya menegakkan hukum, bukan menghakimi identitas seseorang. Sebuah suara tiba-tiba menginterupsi lamunannya. "Hei Charlotte, kenapa melamun? Kelihatannya kamu lagi mikirin sesuatu yang serius." Itu Detektif Miller. Salah, satu rekan seniornya, duduk di depannya. Charlotte tersentak. Ia mencoba tersenyum canggung. "Oh tidak, hanya sedikit lelah saja detektif. Banyak berkas yang harus diselesaikan." Miller mengangkat alis. "Sepertinya lebih dari itu, jarang-jarang aku lihat kamu begini." Ada yang mengganggu. Charlotte ragu sejenak. Ia nggak mungkin menceritakan soal Santo. Itu terlalu personal. Dan bisa jadi masalah kalau Miller tahu ia main kari-kari informasi yang nggak relevan dengan kasus. Tidak ada yang terlalu penting detektif, hanya rutinitas.
Miller nggak mendesak. Oke, kalau butuh teman bicara, jangan sungkan. Dia bangkit, pamit, dan kembali ke mejanya. Charlotte menghela napas lega. Untung Miller nggak bertanya lebih jauh. Rasa penasaran Charlotte nggak berhenti sampai di sana. Setelah jam kerja usai, bukannya langsung pulang, ia memutuskan untuk mengambil rute yang sedikit memutar. Nggak langsung ke Wilshire Boulevard, tapi ke daerah Koreatown, tempat Santo tinggal. Ia bilang pada dirinya sendiri kalau ini cuma rute patroli biasa, mengecek keamanan wilayah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan patroli. Ia sedang mencari jalanan di Koreatown jauh berbeda dari pusat kota. Bangunan-bangunan toko kecil berjejer rapat, restoran-restoran Korea yang ramai, dan aroma kimchi yang kuat tercium di udara. Bahasa Korea mendominasi percakapan di jalanan. Charlotte mengemudi perlahan, matanya menyusuri setiap apartemen dan rumah petak. Ia nggak berharap bisa menemukan Santo secara langsung. Ia cuma ingin merasakan, melihat langsung lingkungan tempat pemuda itu tinggal. Mobil patrolinya melaju di depan sebuah bangunan apartemen yang agak tua, persis seperti alamat yang ia temukan di database. Jendela-jendela kecil dengan tirai tertutup rapat. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan kehidupan Santo di sana. Tapi entah mengapa, melihat langsung tempat itu membuat Charlotte merasa sedikit lebih dekat dengan pemuda itu. Seolah ia bisa memahami sedikit beban yang dipikul Santo setiap hari. Ini gila, Charlotte tahu itu. Ia nggak pernah peduli dengan kehidupan orang lain sampai sejauh ini. Dulu, ia selalu menganggap semua orang adalah bagian dari sistem, baik itu pelanggar maupun korban. Nggak ada yang personal, tapi Santo, dengan caranya sendiri yang nggak disengaja, telah meruntuhkan dinding itu. Charlotte, yang selama ini merasa dirinya nggak butuh siapa-siapa, yang bangga dengan kemandiriannya, kini dihadapkan pada sebuah perasaan yang aneh, kesepian. Kesepian yang tiba-tiba terasa makin nyata setelah pertemuannya dengan Santo. Seolah-olah pertemuan itu telah membuka matanya pada kehampaan dalam hidupnya sendiri. Charlotte menghabiskan beberapa menit di sana, membiarkan pikirannya berkeliaran. Ia membayangkan Santo pulang setelah seharian bekerja keras, masuk ke apartemen kecil itu, mungkin sendirian, atau mungkin dengan teman-temannya yang senasib. Ia membayangkan tantangan yang dihadapi Santo setiap hari, jauh dari rumahnya, di negeri. Orang, perasaannya campur aduk, penyesalan, simpati yang asing, dan rasa penasaran yang semakin membuncah. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Entah apa, tapi ia nggak bisa membiarkan perasaan ini terus menggantung begitu saja. Pertemuan mereka kemarin, yang dipenuhi ketegangan dan kata-kata kasar, bukanlah sebuah akhir. Itu justru sebuah awal. Evolve dari pencarian, bukan hanya pencarian Santo, tapi juga pencarian dirinya sendiri dalam menghadapi perasaan baru yang mengganggu ini. Udara di Los Angeles selalu punya kejutan, kadang terik menyengat, kadang tiba-tiba berangin dingin. Hari itu, cuaca sedang bersahabat, langit biru cerah tanpa awan. Santo sedang sibuk dengan rute pengantarannya, melaju di jalanan pusat kota. Yang Rami, pesanan makan siangnya kali ini lumayan banyak, dan pelanggannya di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Santa Monica Boulevard. Setelah memarkir motornya di tempat parkir khusus sepeda motor, ia bergegas masuk ke lobi gedung. Lobi gedung itu ramai, penuh dengan karyawan berjas rapi yang lalu lalong, terburu-buru dengan urusan masing-masing. Santo berusaha cepat, takut kalau pesanan ini akan telat lagi. Ia menuju meja resepsionis untuk menanyakan lantai dan unit tujuan. Saat ia sedang mengintip daftar nama di layar ponselnya, pandangannya tiba-tiba terpaku pada seseorang yang baru saja keluar dari lift di seberang lobi. Jantungnya langsung berdebar gak karuan. Charlotte. Wanita itu berdiri di sana, mengenakan seragam polisi lengkapnya, sedang bicara serius dengan seorang pria paruh-baya yang juga mengenakan setelan jas. Charlotte terlihat sangat profesional. Raut wajahnya fokus, tangannya sesekali bergerak menjelaskan sesuatu. Dia terlihat berbeda di lingkungan ini, di mana ia bukan lagi seorang polisi yang memberhentikan pelanggar lalu lintas, melainkan seorang petugas yang sedang melakukan tugasnya. Aura dinginnya masih sama. Tapi di tengah keramaian lobi itu, ia terlihat berwibawa. Santo refleks memalingkan muka pura-pura, fokus pada ponselnya. Ia nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah ia menghampiri, pura-pura nggak melihat, atau justru menghindar secepat mungkin? Otaknya kalut. Ia masih ingat betul kata-kata Charlotte yang menusuk itu, dan rasa malu yang ia rasakan
Charlotte, di sisi lain, entah kenapa, merasakan ada sepasang mata yang memperhatikannya. Ia menyelesaikan percakapannya dengan pria berjas itu. Lalu pandangannya tanpa sengaja menangkap sosok seorang pemuda yang sedang menunduk di dekat meja resepsionis. Jaketnya lusuh, rambutnya agak acak-acakan, dan ada kotak pengantar makanan besar di tangannya. Charlotte langsung mengenalinya. Santo. Sebuah kejutan kecil menerpa dirinya. Ia nggak menyangka akan bertemu Santo secepat ini. Apalagi di tempat seperti ini. Charlotte awalnya berpikir, Santo mungkin akan berada di pinggir jalanan yang sibuk, mengantar makanan, atau di sekitar area Koreaton. Tapi di sini, di lobi gedung perkantoran mewah, rasanya agak janggal. Charlotte merasakan pipinya sedikit memanas. Sesuatu yang jarang ia alami. Ada rasa canggung yang mendadak muncul, menggantikan aura dinginnya yang biasa. Santo, yang merasa Charlotte mungkin sudah melihatnya, perlahan mengangkat kepala. Mata mereka bertemu, hanya sedetik, tapi terasa seperti sama. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan yang dipenuhi berbagai macam emosi, kejutan, rasa nggak nyaman, sedikit rasa ingin tahu yang tersimpan, dan entah kenapa, sepercik rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada semacam ikatan tak kasat mata yang tiba-tiba muncul. Di antara mereka, Charlotte yang pertama kali memutuskan kontak mata, ia merasa sedikit kikuk. Biasanya, ia bisa mengendalikan situasi. Tapi kali ini, ia merasa seperti seorang remaja yang tertangkap basah. Ia berdeham pelan, mencoba menguasai dirinya, lalu melangkah mendekati Santo. "Hei," sapa Charlotte. Suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya, sedikit canggung. Ia nggak tahu harus memulai dari mana. Santo terkejut. Ia nggak menyangka Charlotte akan menghampirinya. Bu polisi," jawabnya gugup, sedikit terbata. Ia merasa seperti anak sekolah yang ketahuan berbuat salah. Charlotte mengangguk kecil. "Charlotte, panggil saja Charlotte. Anda Santo, kan?" Ia berusaha terdengar ramah, tapi nada profesionalnya masih sedikit terasa. Santo mengangguk kaku. "Iya, Bu Charlotte." Ia merasa aneh memanggil nama depan seorang polisi, apalagi yang pernah menilangnya. Ada jeda singkat yang terasa sangat panjang. Keduanya nggak tahu harus bicara apa. Charlotte merasa bersalah atas perlakuan kasarnya kemarin, tapi terlalu gengsi untuk langsung meminta maaf. Santo masih menyimpan rasa kesal, tapi di hadapan polisi berseragam itu, ia merasa tak berdaya. "Anda sedang mengantar makanan lagi?" tanya Charlotte, mencoba memecah keheningan. Pertanyaan bodoh, ia tahu. Tentu saja Santo mengantar makanan. Dia pakai jaket dan membawa kotak pengantar besar. Santo mengangguk lagi. "Iya, Bu. Pesanan makan siang. Saya harus cepat." Ia melirik jam di ponselnya. Charlotte mengikuti arah pandangan Santo ke jam. Ya, tentu. Jangan sampai terlambat lagi." "Ya." Kata-kata terakhir itu terdengar seperti peringatan. Tapi ada senyum tipis yang sangat samar di sudut bibir Charlotte. Senyum yang hampir nggak terlihat. Tapi Santo bisa menangkapnya. Itu bukan senyum sinis seperti kemarin, melainkan senyum yang sedikit ramah. Santo merasa sedikit lega melihat senyum itu. "Tidak, Bu, pasti tidak." Charlotte mengangguk lagi. "Baiklah, saya harus pergi. Ada urusan di lantai atas." Ia menunjuk lift dengan dagunya. "Hati-hati di jalan, Santo." Kali ini, menyebut nama Santo dengan lebih santai, hampir akrab. Santo cuma bisa membalas dengan anggukan dan senyum tipis. "Iya, Bu Charlotte, Anda juga." Charlotte berbalik, melangkah menuju lift. Sebelum masuk ke lift, ia sempat menoleh lagi ke arah Santo. Mata mereka kembali bertemu. Dan kali ini, ada sesuatu yang lebih hangat dalam tatapan Charlotte. Bukan lagi kekosongan atau dingin, melainkan semacam pengertian. Santo menghela napas panjang setelah Charlotte masuk ke dalam lift, dan pintunya tertutup. Dadanya masih berdebar. Tapi kini bukan karena ketakutan atau kemarahan, melainkan karena perasaan aneh yang campur aduk, lega, canggung, dan sedikit rasa penasaran yang tumbuh makin besar. Pertemuan kedua ini jelas berbeda dari yang pertama. Nggak ada ketegangan yang mencekam, tapi justru kecanggungan yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser di antara mereka. Sebuah awal yang mungkin akan membawa mereka ke arah yang lebih dari sekadar insiden penilangan. Sejak pertemuan yang canggung di lobi gedung perkantoran itu, ada sesuatu yang berubah dalam dinamika Santo dan Charlotte. Entah bagaimana, takdir seolah sengaja mengatur agar mereka lebih sering berpapasan. Kadang di area pusat kota saat Charlotte sedang berpatroli,
dan Santo mengantar makanan. Kadang di area pinggir kota saat Charlotte sedang istirahat di kedai kopi langganannya, dan Santo kebetulan lewat. Setiap kali bertemu, awalnya selalu ada kecanggungan tapi perlahan, dinding di antara mereka mulai runtuh. Sapaan kaku berubah menjadi obrolan singkat. Charlotte nggak lagi bersikap dingin. Bahkan terkadang ia menunjukkan senyum tipis yang jarang ia umbar. Santo pun mulai merasa sedikit lebih nyaman. Nggak lagi diliputi rasa takut atau kesal. Suatu sore, Santo sedang istirahat di taman kota. Menikmati sebungkus nasi goreng yang ia bawa dari rumah sewaannya. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli berhenti. Di dekatnya, Charlotte turun, membawa secangkir kopi. Ia melihat Santo duduk di bangku taman dan memutuskan untuk mendekat. Sendirian saja, Santo, sapa Charlotte. Suaranya tenang. Ia duduk di bangku kosong di samping Santo, tapi menjaga jarak yang sopan. Santo sedikit terkejut, tapi ia tersenyum tipis. Iya, Bu Charlotte, lumayan sepi di sini. Enak buat istirahat sebentar. Panggil saja Charlotte, tidak perlu terlalu formal, katanya, lalu menyeruput kopinya. Sibuk sekali kelihatannya. Begitulah Bu, setiap hari ya begini, ngejar orderan terus, jawab Santo, sambil membuka kotak nasinya. Bu Charlotte juga kelihatannya sibuk sekali. Charlotte mendengus kecil. Polisi tidak ada liburnya, apalagi di kota sebesar ini. Ia terdiam sejenak, menatap ke depan. Saya ingin minta maaf soal waktu itu, Santo. Santo terdiam. Nasi goreng di sendoknya terhenti di udara. Ia nggak menyangka Charlotte akan membahasnya. Soal apa Bu Charlotte? Tanyanya. Pura-pura nggak mengerti. Padahal jantungnya sudah berdebar. Charlotte menoleh, menatap Santo lurus-lurus. Matanya nggak lagi sedingin dulu. Ada jejak penyesalan di sana. Soal kata-kata saya, soal logat Anda, soal penampilan Anda, itu tidak pantas saya katakan. Saya terlalu keras waktu itu. Santo menatap Charlotte. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. Dinding yang ia bangun selama ini, dinding kekesalan dan rasa malu, perlahan mulai runtuh. Tidak apa-apa Bu Charlotte, saya mengerti. Mungkin saya juga salah karena ngebut. Charlotte menggeleng pelan. Tidak, itu salah saya. Saya tahu banget orang seperti Anda yang berjuang keras di sini. Saya seharusnya lebih berempati. Ia menyeruput kopinya lagi. Saya harap itu tidak membuat Anda jadi membenci polisi. Santo tersenyum kecil. Tidak sampai membenci Bu, cuma kaget saja. Ada kelegaan yang menjalar di dadanya. Akhirnya, permintaan maaf itu datang. Saya juga harus berterima kasih. Mungkin karena kejadian itu, saya jadi lebih hati-hati sekarang. Charlotte membalas senyumnya, senyum yang lebih jelas dan hangat dari sebelumnya. Bagus kalau begitu. Mereka terdiam lagi, tapi kali ini keheningan terasa nyaman. Dari mana Anda berasal, Santo? Dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia. Bu Charlotte, jauh sekali dari sini, jawab Santo. Matanya menerawang. Di sana udaranya sejuk, banyak sawah. Beda jauh denganlah. Terdengar indah, gumam Charlotte. Jadi, Anda sendirian di sini? Santo mengangguk. Iya, keluarga saya di sana semua. IBU, saya kesini cari rezeki Bu, biar mereka hidupnya lebih baik. Charlotte mendengarkan dengan saksama. IMU, melihat Santo bukan hanya sebagai seorang pekerja migran, tapi sebagai seorang anak, seorang kakak yang punya tanggung jawab besar di pundaknya. Pasti berat ya, jauh dari keluarga. Berat sekali Bu, apalagi kalau pas rindu. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini sudah pilihan saya, kata Santo. Suaranya sedikit serak. Bu Charlotte sendiri bagaimana? Kenapa jadi polisi? Charlotte tersenyum pahit. Pasti ini terdengar klise, tapi saya ingin membuat perbedaan. Menjaga ketertiban, keadilan. I terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Nadanya sedikit berubah, lebih pelan. Dulu, saya juga pernah merasa sendirian, merasa nggak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan. Mungkin itu juga yang membuat saya jadi kaku dan dingin, seperti yang Anda lihat. Santo menatap Charlotte. Ia bisa merasakan ada luka di balik kata-kata itu. Luka yang membuat Charlotte membangun dinding di sekeliling dirinya. Ia melihat sedikit dari diri Charlotte yang ia sendiri pahami. Kesepian, semua orang punya kisahnya sendiri-sendiri, Bu Charlotte, kata Santo pelan. Mungkin kita cuma perlu sedikit mengerti. Obrolan itu berlanjut, dari hal-hal ringan sampai ke topik yang lebih dalam. Charlotte bercerita sedikit tentang tekanan pekerjaannya, tentang bagaimana ia harus selalu terlihat kuat,
dan gak boleh menunjukkan kelemahan. Santo bercerita tentang impiannya membangun sebuah usaha kecil di kampung halaman, tentang bagaimana ia merindukan masakan ibunya dan suasana desanya. Dinding di antara mereka runtuh sedikit demi sedikit. Mereka mulai melihat satu sama lain sebagai manusia, bukan lagi hanya sebagai polisi dan pelanggar, atau sebagai orang asing dan penduduk lokal. Ada benih pengertian yang tulus mulai tumbuh. Sebuah jembatan yang perlahan terbentang di atas jurang perbedaan latar belakang mereka. Namun, kedekatan yang baru terjalin itu nggak luput dari pandangan orang lain. Suatu hari, saat Charlotte dan Santo sedang mengobrol singkat di area taman yang sama, seorang rekan Charlotte, Sersan Davis, kebetulan lewat dan melihat mereka. Davis adalah polisi senior yang dikenal cukup blak-blakan, dan kadang punya pandangan yang agak kolot tentang banyak hal, termasuk soal imigran. Davis berjalan mendekat dengan wajah datar. "Charlotte, sudah selesai istirahatnya? Kita ada briefing 5 menit lagi." Nadanya dingin, tapi matanya melirik Santo dengan tatapan menyelidik, seolah menilai. Charlotte langsung berdiri, merasa nggak nyaman. "Sudah, Sersan, saya langsung ke sana." Davis nggak langsung pergi, ia melirik Santo lagi, lalu kembali menatap Charlotte. "Itu, siapa Charlotte? Teman baru?" Nadanya terdengar sinis. Charlotte merasa sedikit tegang. "Ini Santo, Sersan, dia kebetulan lewat saja." Davis tersenyum tipis, tapi senyum itu nggak sampai ke matanya. "Oh, begitu. Saya pikir ada hal lain." "Anda tahu, Charlotte, kita harus berhati-hati dengan siapa kita berinteraksi di luar jam kerja. Apalagi di wilayah yang kita pantau." Mata Davis kembali melirik Santo dengan tatapan yang jelas meremehkan. "Tidak semua orang di kota ini punya niat baik," kata-kata Davis. Meskipun nggak langsung menuduh, terasa seperti tamparan keras. Itu adalah peringatan terselubung. Dan Charlotte tahu betul maksudnya. Hati-hati berinteraksi dengan orang asing seperti Santo. Santo, yang mengerti sedikit percakapan mereka, merasakan dadanya sesak lagi. Ia tahu tatapan dan nada bicara Davis. Itu adalah prasangka lama, yang mengatakan bahwa ia, sebagai pekerja migran, adalah orang yang gak bisa dipercaya, mungkin saja bermasalah. Charlotte berusaha tetap tenang. "Tentu, Sersan, saya mengerti." Ia menatap Santo. Ada kilatan amarah di matanya, tapi ia menahannya. "Saya harus pergi, Santo. Hati-hati di jalan." Santo mengangguk kaku. "Iya, Bu Charlotte. Terima kasih." Charlotte berbalik dan berjalan cepat mengikuti Davis. Sepanjang jalan menuju kantor, ia bisa merasakan kemarahan meluap di dalam dirinya. Bukan hanya karena Davis mencampuri urusannya, tapi karena ia melihat lagi prasangka itu, yang selama ini ia kira sudah ia tinggalkan, prasangka yang juga pernah ia tunjukkan pada Santo. Di sisi lain, Santo kembali duduk di bangku taman. Nasi gorengnya terasa hambar. Pertemuan menyenangkan dengan Charlotte tadi, obrolan yang hangat, hancur begitu saja oleh tatapan sinis Sersan Davis. Santo merasa seperti ditelanjangi, diingatkan lagi pada posisinya di negeri ini. Ia hanyalah seorang imigran, yang di mata sebagian orang tak lebih dari ancaman atau orang asing yang patut dicurigai. Dinding di hatinya yang sempat runtuh, kini terasa dibangun kembali, tebal dan kokoh. Ia bertanya-tanya, apakah memang mungkin ada orang seperti Charlotte yang tulus menerima dirinya? Di tengah semua prasangka yang masih begitu kuat ini, puncak konflik baru saja dimulai. Dan pertanyaan itu menggantung di udara, menguji ikatan tipis yang baru terbentuk di antara mereka. Setelah insiden dengan Sersan Davis, suasana antara Santo dan Charlotte jadi agak canggung lagi. Pertemuan mereka nggak lagi santai seperti sebelumnya. Charlotte memang masih mencoba mendekat, menunjukkan simpati, tapi Santo kini lebih berhati-hati. Tatapan meremehkan Sersan Davis terus terbayang, menguatkan kembali dinding yang sempat ia robohkan. "Jangan terlalu dipikirkan Sersan Davis, Santo, dia memang begitu," kata Charlotte suatu sore, saat mereka tanpa sengaja berpapasan di dekat sebuah halte bus. Ia mencoba menghibur. "Dia cuma sedikit kolot." Santo cuma mengangguk tanpa membelas. Senyum. "Saya tahu, tapi itu memang kenyataan, Bu Charlotte. Banyak orang di sini yang berpikir begitu." Suaranya terdengar datar. Ada sedikit rasa pahit di dalamnya. Charlotte menghela napas. Ia tahu Santo benar, prasangka rasial dan stereotip memang masih ada, dan ia, sebagai bagian dari sistem, merasa bertanggung jawab. Perasaan gak nyaman itu makin menjadi. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi ia gak tahu harus mulai dari mana.
Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian gak terduga menghantam Santo dan menguji ikatan tipis yang baru terjalin antara mereka. Malam itu, Santo seperti biasa, sedang mengantar pesanan makanan. Hujan tiba-tiba turun deras, membuat jalanan licin dan pandangan terbatas. Ia harus buru-buru karena sudah ada beberapa pesanan yang menumpuk. Saat melaju di sebuah jalan yang agak sepi, ia melihat seorang wanita tua berdiri di pinggir jalan, tampak kebingungan dengan payung yang patah. Naluri baik Santo muncul. Aye, menepi, berniat menawarkan bantuan. Bu, butuh bantuan, teriak Santo dari motornya. Di tengah derasnya hujan, wanita tua itu menoleh. Raut wajahnya tampak kaget sekaligus lega. Oh nak, payung saya rusak. Saya nggak bisa menyeberang. Santo turun dari motornya. Mari saya bantu bu. Ia membantu wanita itu menyeberang jalan yang cukup lebar dan ramai. Begitu sampai di seberang, wanita itu berterima kasih berkali-kali. Terima kasih banyak nak, kamu sangat baik, katanya sambil tersenyum. Nama kamu siapa Santo, bu? Jawab Santo ramah. Ia sempat melihat ada seseorang yang memotret mereka dari kejauhan. Tapi, ia nggak terlalu mempedulikannya. Mungkin turis, pikirnya. Ia buru-buru kembali ke motornya dan melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Santo dikejutkan oleh panggilan dari pemilik tempat ia bekerja. Santo, kamu bisa kesini sebentar. Ada masalah. Jantung Santo langsung berdegup kencang. Sebab di sana, ia melihat manajernya, Tuan Kim, duduk di meja bersama seorang pria parubaya berjas rapi, yang ternyata adalah seorang perwakilan dari imigrasi. Wajah Tuan Kim terlihat tegang. Santo, ada yang ingin saya tanyakan, kata Tuan Kim. Tadi pagi ada laporan masuk dari seseorang dengan bukti foto yang menuduhmu melakukan penipuan terhadap seorang warga tua di sekitar Wilshire Boulevard kemarin malam. Dunia Santo seolah runtuh. Penipuan? Itu tuduhan yang gak masuk akal. Penipuan apa? Tuan Kim, saya cuma menolong seorang ibu menyeberang jalan karena payungnya rusak. Suara Santo meninggi, bercampur antara kaget dan marah. Pria dari imigrasi itu menunjukkan sebuah foto di ponselnya. Foto itu jelas menampilkan Santo sedang berdiri di samping wanita tua itu. Tangan Santo seolah sedang menerima sesuatu dari wanita tersebut. Sekilas, memang terlihat seperti transaksi. Ini buktinya, Tuan Santo. Wanita itu melaporkan bahwa Anda memaksanya menyerahkan uang. Ada saksi mata juga. Darah Santo mendidih. Itu bohong. Dia cuma memberi saya uang receh sebagai ucapan terima kasih. Saya bahkan gak mau menerimanya. Tapi dia memaksa. Ia mencoba menjelaskan. Tapi suaranya terdengar putus asa. Saya tidak pernah menipu siapapun. Saya kerja keras di sini, Tuan. Pria imigrasi itu cuma menggeleng. Laporan ini serius, Tuan Santo. Jika terbukti, visa kerja Anda bisa dicabut. Kami harus melakukan penyelidikan. Tuan Kim menatap Santo dengan prihatin. Maaf Santo, saya harus bekerja sama dengan mereka. Ini bisa memengaruhi reputasi restoran. Santo merasa terpojok. Ia tahu, sebagai pekerja migran, statusnya rapuh, tuduhan. Seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Impiannya, harapan keluarganya, semua bisa pupus dalam sekejap. Ia juga berpikir, kenapa foto itu bisa sampai ke tangan imigrasi secepat ini? Siapa yang melakukannya? Ia teringat orang yang memotretnya. Tadi malam, apakah ini jebakan? Berita tentang Santo sampai ke telinga Charlotte lewat saluran internal kepolisian. Nama Santo Wijaya muncul dalam laporan investigasi awal tentang dugaan penipuan. Jantung Charlotte langsung mencelos. Santo, penipuan? Itu nggak mungkin. Iya, tahu Santo nggak seperti itu. Dari semua interaksi mereka, ia tahu Santo adalah orang yang jujur dan pekerja keras. Tuduhan itu terasa janggal. Charlotte segera mencari detail laporan tersebut. Ada foto, ada keterangan saksi. Sekilas, bukti itu memang memberatkan Santo. Tapi Charlotte tahu, nggak semua yang terlihat itu benar. Ia pernah melihat kasus-kasus serupa, di mana pekerja migran dijebak atau dituduh hanya karena status mereka yang rentan. Ini nggak benar, Sersan. Charlotte mendatangi meja Sersan Davis, yang kebetulan adalah penanggung jawab awal laporan itu. Santo tidak mungkin melakukan ini. Davis menatapnya dengan alis terangkat. Kenapa kamu begitu yakin, Charlotte? Kamu kenal dia. Ada nada curiga dalam suaranya. Bukti-bukti sudah cukup kuat. Jangan sampai ada konflik kepentingan di sini. Saya tahu dia bukan penipu. Charlotte bersikeras. Dia menolong wanita tua itu. Mungkin ada kesalahpahaman. Atau bahkan, mungkin ada yang menjebaknya.
Davis mendengus. Kamu terlalu naif, Charlotte. Mereka semua sama, datang ke sini, mencari keuntungan. Dan jika punya kesempatan, mereka akan memanfaatkannya. Kata-kata Davis begitu menyakitkan, menusuk Charlotte ke ulu hati. Itu adalah prasangka lama yang sama persis dengan yang ia lontarkan kepada Santo pertama kali. Dan yang kini juga ditujukan kepada dirinya karena membela Santo. Tidak, Sersan, tidak semua orang sama. Charlotte membantah dengan marah. Ayat, kembali kata-kata Santo di taman tentang prasangka orang-orang. Kini ia merasakannya sendiri. Kamu tidak bisa menghakimi seseorang berdasarkan asumsi. Cukup, Charlotte. Davis membentak. Ini kasus imigrasi. Biarkan mereka yang mengurusnya. Jangan ikut campur. Kecuali kamu ingin reputasimu juga hancur. Charlotte merasa marah, frustrasi, dan putus asa. Ia ingin membela Santo, tapi ia terikat oleh aturan dan hierarki. Ia tahu kalau ia terlalu ikut campur, posisinya sendiri bisa terancam. Ini adalah puncak konflik mereka. Charlotte dihadapkan pada pilihan sulit. Membiarkan Santo menghadapi tuduhan gak adil itu sendirian, atau melanggar aturan demi membela kebenaran yang ia yakini. Jika ia diam, ia mengkhianati benih pengertian yang sudah tumbuh. Jika ia bergerak, ia mempertaruhkan segalanya, termasuk karirnya. Santo, yang kini sedang menjalani proses interogasi awal dengan pihak imigrasi, merasa dunianya runtuh. Ia nggak punya banyak uang untuk menyewa pengacara hebat. Ia cuma seorang pekerja migran dengan visa sementara. Siapa yang akan percaya padanya? Ia merasa sendirian menghadapi badai yang siap menghancurkan seluruh hidupnya di Amerika. Ia bertanya-tanya, apakah Charlotte akan percaya padanya? Ataukah ia akan menjadi seperti Sersan Davis, yang langsung menghakimi berdasarkan prasangka? Ketidakpastian itu mencekik. Hubungan mereka, yang baru saja mulai bersemi, kini diambang kehancuran total. Kabar tuduhan penipuan itu menyebar cepat di komunitas pekerja migran Santo, Rizal, dan Budi. Teman sekamarnya terlihat prihatin, tapi juga nggak bisa berbuat banyak. Santo merasa terjebak. Proses interogasi awal dengan pihak imigrasi terasa mencekik. Ia berkali-kali menjelaskan, berkali-kali membantah, tapi rasanya nggak ada yang percaya. Bukti foto itu terlalu kuat. Dan cerita wanita tua itu, entah kenapa, terdengar sangat meyakinkan di telinga para penyidik. Santo tahu hidupnya di Amerika terancam, dan rasa putus asa mulai menyelimutinya. Di sisi lain, Charlotte nggak bisa diam saja. Setelah konfrontasinya dengan Sersan Davis, ia merasa gejolak di dadanya makin menjadi. Tuduhan terhadap Santo, prasangka yang ditunjukkan Davis, semua itu mendorong Charlotte pada sebuah titik balik. Ia tahu ini nggak benar. Naluri polisinya. Dan entah kenapa Hoti Kesilnya yakin bahwa Santo nggak bersalah. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti mempertaruhkan karirnya. Charlotte mulai bergerak secara diam-diam. Ia nggak bisa langsung mengintervensi kasus imigrasi itu secara resmi. Tapi ia punya koneksi. Ia menghubungi seorang kenalan lama di divisi investigasi swasta, seorang detektif purnawirawan bernama Mark yang dikenal punya banyak jaringan dan selalu mencari kebenaran. Charlotte menjelaskan situasinya secara singkat, meminta Mark untuk membantu mencari tahu lebih dalam tentang laporan penipuan itu. Ini berisiko, Charlotte, kata Mark di telepon. Kalau ketahuan kamu ikut campur, bisa jadi masalah besar. Saya tahu, Mark, jawab Charlotte dengan suara tegas. Tapi saya yakin ada yang nggak beres. Dia nggak mungkin melakukan itu. Mark bisa merasakan keseriusan dalam nada suara Charlotte. Baiklah, aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Tapi, berharap banyak. Charlotte tahu, ini pertaruhan. Jika ia berhasil membuktikan Santo nggak bersalah, ia akan menyelamatkan seorang pria baik dan membersihkan nama seorang migran yang tertuduh. Tapi jika ia gagal, atau jika keterlibatannya terbongkar, kariernya sebagai polisi bisa tamat. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Charlotte merasa melakukan hal yang benar. Bukan hanya menjalankan tugas. Beberapa hari berikutnya adalah masa-masa penuh ketegangan. Santo terus dipanggil untuk interogasi lanjutan, dan tekanan makin besar. Ia bahkan sudah mulai pasrah, berpikir untuk menyiapkan diri kembali ke Indonesia. Ia nggak tahu apa-apa soal Charlotte yang diam-diam berjuang untuknya. Sampai suatu pagi, Charlotte mendapat telepon dari Mark. Charlotte, aku punya sesuatu. Bukan penipuan. Jantung Charlotte serasa berhenti. Apa yang kamu temukan, Mark? Wanita tua itu. Dia punya masalah demensia awal, jelas Mark. Dan anak tirinya, yang melaporkan Santo,
punya riwayat masalah keuangan. Dia sering berusaha memeras uang dari ibunya. Sepertinya, dia yang mengatur semua ini. Memprovokasi ibunya untuk melapor dan mengambil foto itu. Mungkin berharap mendapatkan sesuatu dari tuntutan hukum atau asuransi ibunya. Charlotte merasa marah, sekaligus lega. Jadi, Santo nggak bersalah. Betul. Aku sudah mengumpulkan beberapa bukti kuat, termasuk rekaman CCTV dari toko di seberang jalan yang menunjukkan percakapan singkat antara wanita itu dan Santo. Dan dia yang menyerahkan uang. Jelas nggak ada paksaan dari Santo, kata Mark. Aku juga sudah menghubungi pengacara imigrasi dan mengarahkan mereka ke bukti-bukti ini. Charlotte langsung bergegas ke kantor imigrasi. Ia menunggu di luar ruang interogasi Santo, dadanya bergemuruh. Setelah beberapa waktu, pintu terbuka dan Santo keluar, wajahnya pucat, tapi matanya sedikit berbinar. Di belakangnya ada pengacara, yang ditunjuk Mark, dan seorang petugas imigrasi yang tampak lebih ramah. Santo, panggil Charlotte, menghampirinya. Santo menoleh, terkejut melihat Charlotte di sana. Bu Charlotte, petugas imigrasi itu tersenyum tipis. Anda rekan Tuan Wijaya? Kami baru saja mendapatkan bukti baru yang sangat kuat. Nampaknya, Tuan Wijaya tidak bersalah dalam insiden penipuan ini. Tuduhan terhadapnya kemungkinan besar akan dicabut. Kami akan menyelidiki kembali kasus ini dan fokus pada pelapornya. Mendengar itu, Santo merasa beban berat yang selama ini menimpanya terangkat. Ia menatap Charlotte. Matanya berkaca-kaca. Bu Charlotte, Anda yang membantu. Saya, Charlotte mengangguk pelan. Saya nggak bisa diam saja melihat Anda dituduh yang nggak kenggak, Santo. Ada senyum tulus di wajahnya. Senyum yang menunjukkan kelegaan dan kehangatan. Saya tahu Anda bukan orang seperti itu. Santo nggak bisa menahan emosinya. Terima kasih Bu Charlotte, terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Ayah merasa sangat berterima kasih. Melebihi kata-kata. Wanita dingin yang dulu meremehkannya, kini menjadi penyelamatnya. Jangan berterima kasih pada saya, kata Charlotte. Matanya menatap dalam mata Santo. Berterima kasihlah pada diri Anda sendiri yang jujur. Dan ini juga bagian dari pekerjaan saya. Memastikan keadilan ditegakkan. Meskipun begitu, Santo tahu, Charlotte telah mempertaruhkan sesuatu yang besar untuknya. Di tengah kerumunan orang, di dalam gedung yang asing, mereka berdua berbagi momen yang sangat personal. Dinding yang dulu memisahkan mereka, dinding perbedaan latar belakang, prasangka, dan kesalahpahaman, kini benar-benar runtuh. Charlotte telah memilih untuk berdiri di sisinya, membela kebenaran. Bahkan di hadapan rekan kerjanya sendiri, yang penuh prasangka. Santo melihat bukan lagi polisi yang dingin, melainkan seorang wanita dengan hati yang berani dan adil. Charlotte melihat Santo bukan lagi seorang migran yang rentan, melainkan seorang pria dengan integritas dan semangat juang yang patut dihormati. Konflik besar telah teratasi. Mereka berdua telah menghadapi badai prasangka dan kesalahpahaman. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari diri mereka sendiri. Mereka telah membuktikan bahwa kebenaran dan kepercayaan bisa mengatasi segala hal. Ikatan mereka kini jauh lebih kuat, dibangun di atas fondasi pengertian dan rasa hormat yang tulus. Ini adalah titik balik, di mana hubungan mereka akan melangkah maju, jauh melampaui sekadar insiden penilangan.